Berikut ini adalah video yang membahas mengenai uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi normal. Selain distribusi normal, tentu dapat juga digunakan untuk distribusi lainnya. Sebagai contoh, misalkan kampus mencatat partisipasi peserta senam beserta berat badan dengan sampel yang diambil sebanyak 27 orang yang diambil secara acak. Berikut adalah data dari hasil catatan partisipasi. Dengan alfa sebesar 5%, selidiki apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah pertama yang dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Dalam hal ini, H0-nya yaitu sampel yang diambil berdistribusi normal. Sedangkan H1, sampel yang diambil tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu alfa sebesar 5%. Uji statistik yang digunakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan kriteria penolakan H0 ditolak jika nilai D yang merupakan maksimal dari nilai mutlak atau selisih dari Ft dikurang Fs yang merupakan D hitung. Apakah nilai D hitung tersebut lebih dari D tabel? Jika iya, maka H0 ditolak. Kemudian lakukan perhitungan. Langkah pertama, urutkan data mulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Lalu isilah tabel dengan format sebagai berikut. Langkah pertama adalah mengurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Di sini nilai terkecilnya 67. Kemudian nilai terbesarnya yaitu 98. Setelah diurutkan, kemudian menghitung urutan kumulatif. Perhatikan di sini 67-nya ada 2. Sehingga urutan kumulatifnya yaitu sama-sama 2. Setelah 67 ada 68. Karena sendirian, maka urutannya lanjut, yaitu 3. Kemudian 69 ini urutannya keempat. Kemudian 70 ada 2. Setelah 4, yaitu 5 dan 6. Kita ambil nilai terakhirnya, yaitu 6. Oleh karena itu, 70 urutan kumulatifnya yaitu sama-sama 6. Di sini perhatikan untuk nilai dengan frekuensi yang lebih dari 2. Misalkan 78, di sini ada 4. Sehingga setelah 10 seharusnya 11, 12, 13, dan 14. Kita ambil angka terakhirnya yaitu 14. Sehingga semuanya memiliki urutan kumulatif sebesar 14. Setelah menghitung urutan kumulatif, selanjutnya yaitu Z-score. Untuk menghitung Z-score, kita perlu menghitung terlebih dahulu rata-rata dan deviasi standar. Rata-rata untuk 27 sampel ini yaitu sebesar 81. Dengan deviasi standar yaitu sebesar 10. Sehingga untuk menghitung Z-score-nya, misalkan untuk yang 67 ini 67 dikurang dengan 81 dibagi dengan 10.
dan hasilnya yaitu negatif 1,38. Setelah menghitung z-score, selanjutnya adalah menentukan fungsi distributif kumulatifnya. Perhatikan, z-score-nya yaitu negatif 1,39. Kemudian kita lihat nilai pada tabel Z. Negatif 1,39 diperoleh nilai 0,0823. Misalkan untuk yang 0,07. Berarti kita cari di sini 0,07. Diperoleh 0,5279. 0,5279. Setelah menghitung, menentukan frekuensi distribusi kumulatif, selanjutnya menghitung frekuensi empiris. Perhatikan di sini, urutan kumulatifnya 2 dibagi dengan 27 diperoleh 0,0740. Sedangkan untuk yang 26 ini, 26 dibagi dengan 27 diperoleh 0,9629 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih antara FT dan Fs. Ingat ya, selisih berarti nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, yaitu 0,0823 dikurang dengan 0,0749 diperoleh 0,0083. 1 dikurang dengan 0,9474 diperoleh 0,0526. Setelah menghitung selisihnya, kemudian tentukan nilai terbesarnya. Perhatikan bahwa nilai terbesarnya yaitu 0,1440 karena ini adalah nilai tertinggi dari semua nilai yang ada pada kolom ini. Oleh karena itu, nilai dihitungnya yaitu 0,1440. Langkah selanjutnya yaitu menentukan D-tabel. Kita harus buka dulu tabel D-nya. Di sini kita pilih yang 2 arah. Lalu alfanya adalah 5%, berarti kolom yang ini ya. Kemudian karena N-nya tadi sebanyak 27 peserta, maka diperolehlah D-tabelnya yaitu 0,254. Berarti barisnya 27, kolomnya adalah 5% untuk yang 2 arah. Karena D hitung kurang dari D-tabel, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, data sampel berat peserta senam tersebut berdistribusi normal.